tubuh secara ilegal terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok. Praktek pengambilan organ tubuh tersebut ditenggarai juga dilakukan terhadap sejumlah tahanan hati nurani. Mari simak info selengkapnya. Parlemen Indonesia diserukan memainkan perannya agar menghentikan genosida dan penganiayaan yang dialami oleh praktisi Falun Gong atau Falun Dafa. Apalagi praktek kekejaman tersebut sudah berlangsung selama 21 tahun secara tak manusiawi di Tiongkok oleh Partai Komunis Tiongkok. Saya sudah 2 kali dikirimi surat oleh Falun Gong atau Falun Dafa Indonesia HFDI, Ketua Umumnya IR Gatot Macali. Mereka berharap Parlemen Indonesia dapat berbuat untuk menolong mereka. Saya pikir Parlemen Indonesia melalui hubungan bilateral atau multilateral, BKSAP dapat membicarakan hal ini agar pembunuhan brutal ini dapat dihentikan. Saya sudah 2 kali dikirimi surat oleh Falun Gong atau Falun Dafa Indonesia HFDI, Ketua Umumnya Insinyur Gatot Macali. Mereka berharap Parlemen Indonesia dapat berbuat untuk menolong mereka. Saya pikir Parlemen Indonesia melalui hubungan bilateral atau multilateral, BKSAP dapat membicarakan hal ini agar pembunuhan brutal ini dapat dihentikan. Kata anggota Komisi 9 DPR RI Weni Haryanto saat interupsi di rapat paripurna masa persidangan 4 tahun sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Kamis 18 Juni 2020. Rapat saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Aji Samsudin yang didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Rapat itu dihadiri oleh anggota DPR RI secara fisik dan virtual yang disiarkan secara live oleh TV Parlemen. Politikus Partai Golkar dari Dapil Jawa Barat 6 itu memaparkan bahwa transplantasi organ tubuh memang sangat dibutuhkan di dunia. Ditambah lagi donor organ tubuh sangat ditunggu-tunggu di dunia. Sehingga kata Weni harga organ tubuh menjadi sangat mahal di dunia internasional. Akan tetapi, Weni mengungkapkan keganjilan yang terjadi di Tiongkok. Pasalnya donor organ transplantasi di Tiongkok dilakukan tanpa menunggu waktu yang lama. Hal demikian dikarenakan sumber organ berasal dari tahanan yang dibunuh secara tak manusiawi khususnya terhadap tahanan hati nurani. Di Tiongkok masa tunggunya hanya sekitar sampai 2 atau 4 minggu saja. Mengapa begitu cepat? Karena 90% sumber transplantasi organ di Tiongkok berasal dari tahanan yang dibunuh secara tak manusiawi. Sumber utama suplai organ dari tahanan-tahanan yang terdiri praktisi Falun Gong atau Falun Dafa, yaitu orang-orang yang berlatih spiritual yang jumlahnya ratusan juta di seluruh dunia, yang ditangkapi karena jumlahnya mengancam Partai Komunis Tiongkok. Ujarnya. Weni menambahkan, tak hanya terhadap praktisi Falun Gong, praktek transplantasi tersebut juga dilakukan terhadap minoritas Muslim Uighur, Buddha Tibet, dan penganut Kristen rumahan. Tapi di Tiongkok masa tunggunya hanya berkisar 2-4 minggu saja. Mengapa begitu cepat? Karena 90% sumber transplantasi organ di Tiongkok berasal dari tahanan yang dibunuh secara tidak manusiawi. Dan sumber utama suplai organ adalah dari tahanan-tahanan yang terdiri dari atas. Yang pertama, praktisi Falun Gong atau Falun Dafa, yaitu orang-orang yang berlatih spiritual yang jumlahnya ratusan juta di seluruh dunia, yang ditangkapi karena jumlahnya mengancam PKT atau Partai Komunis Tiongkok. Kemudian yang kedua, golongan minoritas Uighur. Yang ketiga, orang Tibet. Yang keempat, penganut gereja Kristen rumahan. Praktek tersebut dilakukan di bawah kekuasaan otoriter Partai Komunis Tiongkok yang berlangsung selama lebih dari 70 tahun, ditambah dengan kondisi negara yang sedang tidak berperang. Rezim PKT sudah menyebabkan 80 juta kematian rakyat secara tidak wajar, khususnya selama 21 tahun terakhir penganiayaan genosida terhadap Falun Gong atau Falun Dafa di mana ribuan praktisinya telah dianiaya hingga meninggal dunia ratusan ribu. Ujarnya. Di bawah kekuasaan otoriter PKT, Partai Komunis Tiongkok tersebut, selama lebih dari 70 tahun, dan dalam kondisi negara sedang tidak berperang, rezim PKT telah menyebabkan 80 juta kematian rakyatnya secara tidak wajar. Khususnya selama 21 tahun terakhir, penganiayaan genosida terhadap Falun Gong atau Falun Dafa, di mana ribuan praktisinya telah dianiaya hingga meninggal. Weni memaparkan, mereka yang disiksa dan tewas ditahan di kem-kem kerja paksa, pusat pencucian otak dan penjara. Dalam prakteknya, sebagian besar sudah diambil organ tubuhnya dan bagi kebutuhan pasien dalam negeri dan mancanegara.
Laporan independen menyimpulkan bahwa praktisi Falun Gong merupakan target utama pengambilan organ secara paksa. Karena selain banyaknya jumlahnya, praktisi yang ditahan juga organ tubuh mereka dianggap sangat sehat. Tegasnya, Ratusan ribu telah ditahan di kem-kem kerja paksa, pusat pencucian otak, dan penjara. Dan sebagian besar telah dibunuh untuk diambil organ tubuhnya dan bagi kebutuhan transplantasi pasien dalam negeri maupun mancanegara. Laporan independen menyimpulkan bahwa praktisi Falun Gong merupakan target utama pengambilan organ secara paksa. Karena selain banyaknya jumlah praktisi yang ditahan, juga organ tubuh mereka dianggap sangat sehat. merespon interupsi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Aji Samsudin mengatakan akan menindaklanjuti masalah tersebut di Komisi 1 DPR RI. Tentang pembunuhan terhadap Falun Dafa itu, kami akan menjadikannya catatan dan kami akan meneruskan ke Komisi Teknis dalam hal ini Komisi 1 untuk melakukan penjajakan dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya di negara setempat. Adapun mengenai Bu Weni tentang berkaitan dengan Falun Dafa pembunuhan daripada PKT Falun Dom itu, kami akan menjadi catatan dan kami akan teruskan kepada Komisi Teknis dalam hal ini Komisi 1 untuk melakukan penjajakan dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya di negara setempat. Bapak Ibu sekalian. Melansir dari situs id.falundafa.org, Falun Gong atau Falun Dafa adalah metode latihan yang berlandaskan prinsip sejati baik sabar. Latihan ini juga disertai metode pengolahan jiwa dan raga, melalui olahraga disertai dengan 5 perangkat latihan termasuk meditasi. Sedangkan melalui olah jiwa berlandaskan pada prinsip sejati baik sabar. Selama puluhan tahun sejak Falun Dafa diperkenalkan ke masyarakat secara luas sejak pertama kali pada tahun 92, kini telah menunjukkan manfaat bagi jiwa dan raga bagi yang berlatih Falun Dafa. Mereka yang berlatih mendapatkan banyak manfaat mulai dari kesehatan secara jiwa dan raga serta penerapan prinsip sejati baik sabar dalam keseharian mereka. Selama bertahun-tahun sejak 1959 silam hingga sekarang, latihan itu secara gencar menjadi korban hoaks dan fitnah. Kabar hoaks yang menerpa terhadap metode olah jiwa dan raga ini tak hanya berkembang pesat di Tiongkok, namun turut menyebar ke seluruh dunia. Kasus hoaks yang menimpa terhadap Falun Gong lebih menyeramkan efeknya untuk menghasut kebencian. Hoaks yang menyerang terhadap praktisi Falun Gong beragam seperti tuduhan aliran sesat, anti pemerintah Tiongkok, anti sosial dan HAM, berpolitik dan terlibat aksi bunuh diri dengan bakar diri serta sebagainya. Aktor utama isu ini yakni mantan Sekjen Partai Komunis Tiongkok PKT Chiang Zemin. Pada mulanya Chiang Zemin mengeluarkan 3 perintah terkait Falun Gong yakni cemarkan reputasinya, bangkrutkan secara finansial dan hancurkan secara fisik. Bahkan Chiang Zemin dengan kroninya memanfaatkan kedubes Tiongkok di seluruh dunia untuk melakukan intervensi kepada pemerintah setempat, turut mengekang aktivitas Falun Dafa dengan berbagai hoaks, fitnah, dan propaganda. Tindakan itu dilakukan dikarenakan Falun Gong lebih populer dari Partai Komunis Tiongkok di daratan Tiongkok pada waktu itu. Apalagi sejak berkuasa pada tahun 1949, karakteristik dasar Partai Komunis Tiongkok adalah palsu, bengis, murka, otomatis memusuhi dan ingin membasmi sejati baik sabar. Komunis Tiongkok senantiasa mengulangi pola yang sama kepada kelompok rakyatnya yang dipandang tidak sepaham dengan komunisme yang ateis. Namun demikian, para praktisi Falun Gong di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang mengikuti latihan ini terus menyuarakan bantahan hoaks-hoaks yang beredar secara masif. Mereka terus-menerus menjelaskan sanggahan fitnahan selama bertahun-tahun kepada setiap individu, lembaga pemerintah termasuk kepolisian, media, tokoh masyarakat, dan LSM.